Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi pembelajaran fisika kelas 12 ya. Oke, semuanya sehat ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita nanti yang pertama review soal kemarin ya, yang latihan kedua. Review soal tidak butuh waktu lama. Setelah itu kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu arus bolak-balik gitu ya, arus bolak-balik atau arus AC. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk pagi ini silakan nanti absen masing-masing di link itu ya. Saya nggak absen manual dulu, jadi kita akan langsung mulai untuk membahas soal yang latihan kedua. Sudah dibuka ya soalnya? Mungkin semalam atau tadi sudah coba dikerjakan ya latihannya. Oke, saya share screen ya. Membuka soal yang kemarin. Nah, ini ya. Oke, ini udah saya kasih jawaban ya. Maksudnya kalian tinggal mencocokkan antara pekerjaan ini dengan pekerjaan kalian gitu ya. Kalau sama ya sudah selesai, berarti paham. Kalau beda ya kita diskusikan. Mungkin saya membahasnya salah atau mungkin kalian mengerjakannya salah gitu ya. Jadi bisa saja saya yang salah atau kalian yang salah, ya bisa saja gitu ya. Dan salah itu bukan suatu ini ya, bukan suatu kejelekan. Yang jelek itu yang tidak mau mengerjakan. Nanti kita udah mau mengerjakan, kita berusaha gitu ya. Kita mulai dari soal yang pertama, ini mengenai generator ya. Generator menghasilkan tegangan gagal induksi sebesar E gitu ya. Jika generator tersebut kumparnya diubah sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari semula, kemudian laju fluknya 3 kali semula, maka perbandingan GGL-nya berapa? Ini cuma pakainya di rumus perbandingan GGL ya. GGL, rumus tegang GGL E sama dengan N kali delta P per delta T gitu ya. Ini tinggal cuma dimasukin aja antara peningkatan jumlah lilitan dengan laju fluknya gitu ya. Maka akan kita dapat perbandingannya nanti 1:6 gitu ya. Begitu ya. Nomor 1 ada yang ditanyakan? Ya. Ada ke nomor 2 yang basic-basicnya. Bapak maaf suaranya Pak. Ya. Ya, silakan. Yang mau nanya tadi. Jadi nggak nanyanya? Ini Pak, perbandingan GGL dan semula berarti apa ya? Ya, gimana? Kalau itu kan ditanya besar perbandingan GGL yang sekarang sama yang mula-mula, berarti 6:1 ya kalau sekarang dan mula-mula. Sekarang mula-mula.
6:1 atau 1:6? 6:1. 6:1 ya. Enggak sih, Pak? 6:1. Itu Pak, kalau Bapak kan apa sih yang pertama sama yang kedua? Kalau yang ditanyakan 2:1, Pak. Iya. Jadi 6:1 nggak apa-apa kan, Pak? Iya. Oh iya. Benar, 6:1. Berarti 2:1 kan? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya. Ya, tinggal dibalik. Oke, Pak. Oke, yang kedua, sebuah kumparan untuk pada medan magnet homogen. Ini rumusnya masih sama ya. Ditegakkan GGL induksi jumlah lilitan dikali delta P per delta T. Ya. Nah, di sini karena yang diubah itu waktu ya, waktu sama fluknya. Nah, kita tinggal masukkan sama perubahan fluknya. Karena ini sepertinya kumparannya nggak berubah. Gitu ya. Perbandingan E1 dan E2. Kalau kita masukkan nilainya, kita masukkan nilai waktunya ya pakai rumus ini, dapatnya 2:3 kan? Atau 3:2? 2:3. Iya, 2:3. Oke. Berikutnya nomor 3. Ini sebuah bidang datar berada dalam medan magnet membentuk sudut 60 derajat ya, dengan arah magnet. Jika fluk yang menembus bidang tersebut 0,9 mW dan luas bidang tersebut 3 cm persegi, tentukan besar medan magnetnya. Ini pakai rumus medan magnet ya. Fluk magnet dikali luas dikali cos theta, sudut antara medan magnet dengan arah magnetnya. Kita masukin fluknya 0,9 mW ya, berarti kali 10⁻⁻3. Luas bidangnya 3 cm, jadikan meter, 3 kali 10⁻⁴ dikali nilai cos 60,5. Pak, maaf Pak. Ya. Kalau misalkan di buku saya rumusnya itu Pak, apa namanya, flux sama dengan B kali A kali cos theta. Itu yang benar yang mana ya Pak? Atau yang ini? Iya, Pak, sama. Iya, saya juga tuh, Pak. Mana, Ya, Pak? Pak. Saya juga, Pak. Jadi Flux sama dengan B kali kali A A cos theta kali cos. gitu, Pak. Iya. Kalau misalnya B bukannya flux dibagi A kali cos. Iya, tingkat dibagi. Iya, gitu. Gimana? Rumusnya B sama dengan Fluk dibagi A cos theta, Pak. kan rumusnya fluk itu B kali A cos theta ya. Iya, Pak. Berarti kalau B Iya, itu Pak. berarti fluk dikali A cos theta ya. Benar kan? Dibagi, Pak. Dibagi, Iya, Pak. Ya, Flux dibagi. 0,9 dibagi kali jadi hasilnya 6. 6 Tesla, Pak. 6, Pak. 6 WB per M kuadrat. 6 Tesla, Pak. Ya, ya Tesla. nilainya 6 Tesla ya. Iya, Pak. Ini Pak bisa salah di sini. Oke. Berikutnya nomor 4. Pada suatu kumparan terdiri dari 300 lilitan, terjadi perubahan fluk magnetik dari 0,5 Weber menjadi 0,2 Weber dalam waktu 5 sekon. Tentukan GGL induksi. Ini sama GGL induksi, rumusnya jumlah lilitan dikali perubahan fluk per waktu gitu ya. 300 dikali
Perubahan fluknya 0,5 kurang 0,2 yaitu 0,3 dibagi 5. 18 ya. Benar nggak? Iya Pak, 18 volt. Iya, iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, sama Pak. Oke, nomor Sama 5. Pak. Sebuah generator listrik terdiri dari persegi berjumlah 10 litan dengan rusuk 50 cm. Lalu diputar dengan angkutan per sekon ya. Tentukan besar induksi magnetik yang diperlukan untuk menghasilkan GGL sebesar 270 volt. Ya, ini rumusnya untuk generator GGL sama dengan NBA omega ya. E-nya 210 volt, cuma litanya 10, B-nya enggak ada yang ditanyakan ya. Kemudian luasnya sini kan berarti kalau rusuknya 50 cm itu 0,5 meter ya. Kalau persegi berarti kita kalikan ya, sisi kuadrat kan ya. Jadi 0,5 meter dan 0,5 ya. Jadi 0,25. Kemudian ini putarannya tuh 60 putaran per sekon ya, atau 6 rotari RPS ya, rotari per sekon. Itu kita ubah ke dalam bentuk Per second. kita ubah dalam bentuk ini ya, radian per sekon ya. Jadi 60 dikali 2 pi ya. Satu putaran kan 2 pi ya, 2 pi radian. Jadi 60 dikali 2 pi per sekon. Jadi 60 kali 2 pi, jadi 120 pi. 120 pi radian per sekon. Jadi ini diubah ya. Putarannya itu dari putaran per sekon diubah menjadi radian per sekon. Ya, karena untuk satuan SI-nya kan putaran itu radian per sekon ya, satuan, bukan putaran per sekon. Sehingga akan kita dapat 270 dibagi 300 pi. Saya itu benar-benar 10 kali 0,25 kali 120. 210 dibagi 300 pi. 0,9 per pi Tesla. Itu ada jawaban lain? Sama Pak. Sama. Oke. Sama Pak. Oke, berikutnya nomor 6. Besar kuota arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan berubah dari 10 ampere menjadi 8 ampere dalam waktu 0,4 detik ya. Nah, ini GGL induksinya 44 volt. Tentukan induktansi kumparannya. Ini rumus GGL induksi pada kumparan E sama dengan min L dikali delta I per delta T ya. E-nya 44, L-nya yang ditanyakan, perubahan arusnya 10 kurangi 8. 2 harusnya ya. 8. Iya Pak. 2 bagi 0,4. Berarti L-nya itu 44 kali 0,4 dibagi 2. 44 dikali 0,4. Berapa? 8,8 ya? Iya Pak. Iya Pak, 8,8. Oke, 8,8 Henry. Ya. Oke, berikutnya nomor 7 ya. Sebuah trafo memiliki tegangan primer ya 220 volt, kemudian trafo masih tegangan sekundernya 8 volt, maka efisiensi trafo efisiensinya 80%, kuat arusnya 2 ampere ya, berarti kuat arus sekundernya, maka tentukan kuat arus primernya.
Nah, pakai rumus efisiensi ya. Efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Daya sekundernya ataupun primer kita ubah menjadi rumus pakai V kali I ya. PS kali IS, VP kali IP kali 100%. Nanti kita hitung berarti IP-nya itu 16 dibagi 16. Benar nggak rekamnya? Iya Pak, saya 1/11. Benar ya? Ya, sama. Iya. Pak, sama. Sama, Pak. Oke, jadi 11 ampere ya. 11 ampere. Nah, ini apa untuk trafo ini? Jadi primer untuk bagian yang terhubung dengan listrik 220 volt ya, PLN. Kemudian sekunder itu yang berhubungan dengan alat. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam alat elektronik itu kabel yang keluar itu dia itu berhubungan dengan primer ya, masuk kita koneksikan ke listrik PLN. Kemudian di dalam elektronik itu dari trafo yang keluar yang masuk ke elektronik itu disebut sebagai sekundernya ya, sekundernya. Dia tidak berpengaruh mau trafo step up maupun step down ya. Jadi step up step down yang untuk perbandingan lilitan, perbandingan lilitan. Kalau yang dipakai di elektronik itu semua step down ya, penurun tegangan. Ya, kalau yang penaik tegangan itu adanya di sana di listrik ya, maksudnya biasanya dari sumber ya, dari sumber tegangan sumber listrik. Sebelum ditransmisikan jarak jauh itu biasanya mereka pakai trafo step up ya, penaik tegangan. Tujuannya untuk apa? Itu sebelum masuk sucat itu ya, sucat makanya disebut sebagai ekstra tegangan tinggi ya, sucat itu biar tidak banyak energi yang hilang, maka pakai tegangan yang besar ya, sampai puluhan ribu ya, 20.000 volt misalkan ya. Nah, itu dari di sana yang baru step up ya. Tapi kalau udah masuk ke komplek itu biar ada step down ya, dari 20.000 turun menjadi 220 volt yaitu masuk ke rumah-rumah. Nah dari rumah-rumah nanti di elektronik kita itu ada penurun lagi itu, ya menurunkan dari 220 menjadi sesuai dengan kebutuhan alat ya, bisa menjadi 12 volt ataupun berapa gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi step up itu biasanya hanya ada di sebelum sutet ya, jadi di perusahaan pembangkit listrik gitu ya. Misalkan di Suralaya itu ada pembangkit listrik tenaga uap ya, karena di sana ada itu trafo step up ya. Trafonya itu gede banget gitu ya. Kemudian kalau listrik rumah tangga itu 220 volt ya standarnya untuk negara Indonesia ya. Mungkin di beberapa negara luar itu ada yang masih pakai 110 ya, 110 volt. Kemudian nanti kita akan belajar juga mengenai frekuensi listrik ya. Nah di Indonesia itu frekuensinya pakai yang 50 Hz ya. Jadi kalau sebenarnya listrik itu setiap 50 detik dia berkedip ya. Jadi lampu kita itu setiap detik berkedip 50 kali kedipan tiap detik. Makanya kita nggak bisa melihat jumlah kedipan. Yang terakhir soal nomor 8 ya. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 123 lilitan. Jika listrik yang mengalir pada kumparan sebesar 3,3 ampere dan puk magnetnya 5,5 Weber, maka induktasi diri dari kumparan tersebut adalah ini menghitung induktasi diri ya. Rumusnya N atau jumlah lilitan dikali Pi per I ya, atau delta Pi per delta I. 123 dikali 5,5 dibagi 3,3.
dapat kalau nggak salah 205 Henry. Benar gitu ya? Betul? Ya Pak, sama Pak. Oke. Oke, jadi untuk materi magnet, kemudian untuk induksi elektromagnetik itu kita anggap sebagai materi satu bab ya, karena memang asal usulnya mereka saling berkaitan, membahas mengenai magnet, kemudian aplikasinya yaitu pada induksi elektromagnetik. Silakan kalau ada mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya mengenai arus listrik bolak-balik ya. Jadi kita bahas semester kelas 3 ini, semester 1 ini kebanyakan mengenai listrik sama magnet ya, kan. Listrik magnet. Ini listrik yang terakhir ya. Dulu yang arus DC sudah, arus arah sudah, sekarang kita baru arus yang bolak-balik. Kalau yang ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, santai ya, pelan-pelan. Ada? Bapak. Ya. Berarti arus bolak-balik itu masih semester 1 kan, Pak? Masih semester 1. Oh. Masih semester 1. Coba saya lihat buku ini, kita sebenarnya satu materinya ada berapa bab. Sebenarnya kalau untuk semester 1 itu sampai nanti bab 6 ya, sampai radiasi elektromagnetik. Jadi setelah rangkaian arus bolak-balik, itu masih ada satu bab lagi untuk materi semester 1, yaitu radiasi elektromagnetik. Ya. Nanti semester 2 itu teori relativitas, ya. Kemudian konsep fisika kuantum, teknologi digital, kemudian atom dan radioaktivitas, sama sumber daya energi. Jadi kalau radioaktivitas itu kayak di kimia ya, mengenai apa itu waktu paruh gitu ya. Nah itu untuk materi. Jadi ya minimal sekali kita harus selesai materi 1 sampai nanti radiasi elektromagnetik gitu ya. Cuma nanti radiasi elektromagnetik mungkin saya kasih bentuk penugasan ya, karena dia materinya agak teori ya. Radiasi elektromagnetik itu teori. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya masuk ke bab berikutnya. Saya share layar lagi, screen. Nah, judulnya listrik arus bolak-balik atau kita kenal sebagai arus AC ya. AC, alternatif current. Nah, apa yang membedakan antara arus listrik DC ya searah dengan arus listrik bolak-balik gitu ya. Nah, kalau arus listrik searah kita mengenal yang sudah kita pelajari kemarin bahwa arahnya selalu sama ya. Jadi arah arusnya selalu sama setiap waktu. Kemudian besar arusnya bisa berubah ya. Ini kalau kita gambarkan grafiknya untuk arus arah yang sudah kita pelajari, hubungan antara arus dengan waktu itu nah, ini misalkan ini bisa yang A ini ya, nah, ini bisa arusnya konstan ya terhadap waktu. Yang B juga sama ya, ini arus sama waktunya tetap. Atau kalau yang C ini arusnya berkurang ya dengan waktu, misalkan pada baterai gitu ya, karena seiring waktu itu lama-lama tegangannya turun, lama-lama arusnya habis ya, arusnya habis nih. Bukan yang C. Atau yang D ini arus sama waktunya naik turun ya, naik turun ini bisa berbagai faktor ya menyebabkan. Ini yang gambar E ini
arus sama waktunya sama naik turun ya. Kemudian yang F juga sama naik turun ya, beda gelombang. Yang ini gelombang kotak, kalau ini gelombang gergaji yang F ini. Nah, bedanya dengan arus berikutnya, arus bolak-balik. Ya. Arus bolak-balik selalu berubah secara bergantian. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka hubungan arus ini membentuk grafik sinusoidal ya, grafik sinus ini. Nah, maka nanti di sini kita akan kembali membahas ya sin sama cos ya, karena nanti hubungan antara arus bolak-balik ini kalau digambarkan grafik ya seperti ini. Ya. Gambar grafiknya ada dia di atas grafik, ada yang di bawah grafik, ya. Ada arus. Jadi ini arus sama waktunya nih. Grafiknya kan sama kayak grafik sinus nih, di bawah grafik, naik di atas grafik. Ini cuma beda jenis ya. Ini gelombang kotak yang ini gelombang gergaji. Kalau ini gelombang apa ya, lupa namanya. Nah, grafik-grafik seperti ini itu bisa kita peroleh itu kalau kita menggunakan alat namanya seperti ini ya. Ini osiloskop namanya. Dengan osiloskop ini kita bisa membuat tampilan dengan berbagai grafik ya. Nah, ini grafik sinus biasa ini. Nah, ini biasa, kalau ini yang bawah ini gelombang kotak gitu ya. Jadi alat ini bisa untuk memvisualkan berbagai grafik ya, baik grafik arus, grafik tegangan, kemudian grafik audio ya. Jadi kalau kita pakai sumber audio itu bisa digambarkan bentuk grafiknya pakai alat ini. Gitu ya. Zaman dulu ini alat ini sangat mahal ya. Zaman saya kuliah itu nih harganya masih lebih mahal dibanding harga sepeda motor ya. 20-an juta dulu. Zaman motor masih 10 juta ini ya. Tapi kalau sekarang sudah agak lebih murah karena sudah banyak istilahnya perusahaan yang membuat gitu ya. Sekarang lebih murah. Di lab ada 1 atau 2 masalah gitu ya. Cuma ini ngepasin kalian bisa di rumah gitu ya. Jadi kita nggak bisa praktek untuk memvisualkan grafik gitu ya. Mungkin bahkan kalau sekarang di beberapa HP itu juga ada yang bisa berfungsi seperti osiloskop ya, menggambarkan grafik seperti ini. Cuma saya nggak tahu kalau pakai HP itu nanti bisa merusak HP atau enggak gitu ya, karena nanti akan dilewati arus gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini osiloskop ya. Berikutnya nah, kita ingat kembali mengenai arus dan tekanan bolak-balik gitu ya. Jadi pada generator arus bolak-balik kita ingat kembali persamanya kemarin bahwa GGL induksinya itu persamanya N kali B kali A omega sin omega T, atau bisa juga N kali B kali A omega sin theta gitu ya. Karena omega T ini omega T ini bisa kita ganti ya menjadi theta kan. Theta itu kan ini pennya susah ya. Theta itu bisa enggak, belum pas. Theta itu bisa rumusnya kan omega kali T. Karena omega itu seperti halnya, ini ilustrasinya sama kayak kita ngitung rumus S sama dengan V kali T gitu ya. S itu jarak atau posisi, V kecepatan, T waktu. Ini sama posisi sudut, theta itu posisi sudut, omega itu kecepatan sudut, T-nya waktu gitu ya. Sehingga analog seperti ini. Atau bisa juga NBA omega itu sama dengan GGL induksi maksimal ya. Sehingga E itu sama dengan EM kali sin omega T. Gitu ya. Ini kita ingat kembali yang kemarin ya, yang GGL induksi. Kemudian arus bolak-balik ya, kita mulai bahas. Ada namanya arus bolak-balik sinusoidal. Ya, kenapa namanya sinusoidal? Karena dia bentuk grafik sinus.
Nah, nanti V itu tegangan ini, tegangan pada arus AC itu V sama dengan V maksimal dikali sin omega T. Jadi karena nilai tegangannya naik turun, nih kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini gambar grafik P sama I. Kemudian nanti I arusnya sama dengan arus maksimal dikali sin omega T. Ya. Di mana omega itu masih ingat ya 2pi kali F atau 2pi per T. F-nya frekuensi, T-nya periode. Ini frekuensi ini. Frekuensi, kalau ini periode gitu ya. Nah, ini jadi konsepnya seperti itu, bahwa nanti tegangannya itu tentunya grafiknya fluktuatif ya. Kemudian arusnya juga sama, bentuknya fluktuatif gitu. Jadi gambar grafiknya seperti itu. Itu untuk arus maupun tegangan. Makanya kita sebut sebagai arus bolak-balik sinusoidal. Nanti ada istilah diagram fasor. Diagram fasor. Jadi di dalam listrik arus bolak-balik ini kita nanti akan mengenal istilah diagram fasor, yaitu menyatakan suatu besaran yang nilainya berubah secara kontinu dinyatakan dengan suatu vektor yang nilainya tetap berputar berlawan dengan putaran jarum jam. Jadi maksudnya berputar ini bahwa ini kan sudutnya berubah gitu ya, maka nanti ini bisa berputar ya, nanti lama-lama ini misalnya I-nya pindah ke sini gitu ya, seiring dengan waktu naik ke sini ya, nanti jadi ke sini gitu ya. Ini sama-sama tegangannya juga sama, dia muter nih ya. Muternya berlawan arah jarum jam gitu ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram fasor yang kalau digambarkan pakai animasi itu diagram fasor ini nanti muter ya. Muternya searah berlawan arah jarum jam ke kiri gitu. Ya, itu nanti diagram fasor. Jadi nanti tiap bagian itu ada istilahnya diagram fasor. Gitu ya. Oke, berikutnya, nah di dalam arus bolak-balik juga ada istilah nilai efektif dan nilai rata-rata, gitu ya. Apa itu nilai efektif? Nilai efektif adalah nilai yang kalau kita ngukur ya pakai ampere meter, voltmeter itu ukur di sana. Misalnya kita ngukur tegangan rumah kita misalkan 220 ya, ukur pakai voltmeter, maka kita sebut itu sebagai tegangan efektif gitu ya. Kemudian ada lagi nilai rata-rata. Nilai rata adalah misalkan pada arus ya, nilai rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik itu kurang N ya, yang nilainya setara dengan kuat arus arah yang memindahkan muatan yang sama dalam waktu yang sama gitu ya. Nah, ini istilahnya bingung nggak bingung nih. Ini Y ya. Ada kurang N. Jadi nilai efektif, baik itu ada arus efektif, ada tegangan efektif. Nah, ini dari hasil eksperimen ya. Hubungan antara arus efektif dengan arus maksimal itu, arus efektif sama dengan arus maksimal dibagi akar 2 gitu ya. Atau sama dengan 0,707 dikali arus maksimalnya. Kemudian tegangan efektif itu tegangan maksimal dibagi akar 2 atau 0,707 dikali tegangan maksimalnya. Kemudian nanti untuk arus rata-rata itu dari hasil percobaan diperoleh 2 kali arus maksimal dibagi pi. Ya. Kemudian tegangan rata-ratanya adalah 2 kali tegangan maksimal dibagi dengan pi, gitu ya. Jadi ada berapa istilah di sini ya. Nanti ada arus efektif, ada arus maksimal, ada arus rata-rata. Tegangan juga sama, ada tegangan efektif, ada tegangan maksimal, ada tegangan rata-rata. Jadi istilahnya sama. Yang kita pakai itu ya istilahnya nanti hanya ada arus ya. Jadi kalau listrik itu hanya membahas 3 hal kan sebenarnya, tegangan, arus, hambatan kan sebenarnya gitu ya.
Jadi 3 besaran itu tegangan, arus, hambatan itu nanti istilahnya kalau di dalam arus bolak-balik ini ada beberapa istilah gitu ya. Tadi istilah arus saja ada 3 ya. Arus efektif, arus maksimal, dan arus rata-rata. Tegangan juga sama, tegangan efektif, tegangan maksimal, rata-rata. Nah ini adalah hubungan ya, hubungan antara nilai efektif, nilai maksimal, dan nilai rata-rata. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau ini saya lanjutkan ya, kalau ada pertanyaan. Contoh, ini ya, misalkan. Tegangan listrik PLN di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz. Ya. Tegangan yang dialirkan ke rumah tangga besarnya adalah 220 volt. Nyatakan tegangan tersebut sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi kita tentukan bahwa periodenya itu berarti per F ya, per 50 sekund. Ungkapan tegangan 220 volt yang dialirkan di rumah itu bermakna sebagai ini adalah istilah lagi ya, VRMS ya, VRMS root mean square ya. VRMS-nya adalah 220 volt. Dengan demikian, nah untuk mencari tegangan maksimal itu sama dengan akar 2 dikali VRMS. 220 dikali akar 2 volt. Jadi ini kita bisa mendapatkan sebagai fungsi waktunya. Tadi kan V itu V maksimal dikali sin omega T. Jadi kalau kita ingin menyatakan sebagai fungsi waktu, tegangan sebagai fungsi waktu ya V, kan tadi V sama dengan Vm sin omega T gitu ya. Terus sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian kalau kita uraikan lagi ini menjadi Vm sin omega. Omega itu kan bisa kita uraikan menjadi bisa 2 Vf ya, atau 2 V per T. Nah, jadi ini nilainya adalah 220 akar 2 sin frekuensinya 50 100 pi sin 100 pi T gitu ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi waktu gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum saya lanjutkan kembali nanti biar tanya terakhir. Berikutnya akan kita bahas mengenai arus bolak-balik pada 3 komponen, yaitu pertama pada rangkaian hambatan, kemudian pada rangkaian induktor, kemudian pada rangkaian kapasitor. Jadi ini juga sudah kita bahas pada arus arah yang dulu ya. Nah, bagaimana arus arah pada pengaruhnya hambatan yang menjadi hukum Ohm, kemudian pada kapasitor, pada induktor. Ya. Nah, sekarang kita bahas 3 komponen ini untuk arus bolak-balik. Kita bahas yang pertama, rangkaian hambatan dalam arus bolak-balik. Ya. Jadi kalau rangkaian resistor dipasang pada sebuah kabel yang berisi arus bolak-balik ya. Di sini kita masih ingat ya bahwa fungsi hambatan kan sebagai pembatas arus ya, pembatas arus yang masuk ke dalam suatu rangkaian. Atau bisa juga menurunkan potensial listrik dalam rangkaian sehingga antara arus dan tegangan pada hambatan tersebut dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase. Yang artinya arus dan tekanan pada hambatan atau resistor adalah sefase. Nah, jadi nanti kita akan mengenal juga istilah sefase, beda fase ya. Kalau kalian ingat kembali di pelajaran gelombang di kelas 11 dulu, ya, masih ingat ya, gelombang sefase ya. Fase misalkan ada 2 buah gelombang gitu ya.
Misalkan ini gelombang yang pertama, gitu. Gelombang yang kedua misalkan. Ini namanya fase. Ya. Mengingatkan kembali istilah sefase dan beda fase. Nah, ini kalau kita gambarkan. Nah, ini antara yang merah sama biru itu sefase. Sefase itu artinya kalau dia di posisi sini, ya sama posisinya. Ketika sama-sama di puncak nih, sama di puncaknya, ini di puncak, yang ini di puncak ya. Ini di posisi seimbangnya, ini di puncak lembahnya, rasanya sama. Nah, ada yang beda fase. Misal kalau beda fase itu, contoh, kalau misalkan dia mulai dari puncak misalkan. Misalnya yang kuning ini gitu ya. Jadi ketika yang biru yang merah itu dia titik seimbang, dia malah di puncak gitu ya. Kalau yang biru merah di sini di puncaknya, yang kuning malah titik seimbang. Itu namanya beda fase. Jadi untuk rangkaian hambatan pada arus bolak-balik itu nanti arus sama tegangannya itu fasenya sama. Fasenya sama. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nanti ini tegangannya. Ini persamaannya nanti tegangan pada dua titik ya, AB misalkan yang melewati misalkan tegangan di sini sama di sini ya. Misalkan A, ini B. Nah, tegangannya ya Vm kali sin omega T. Kemudian IAB-nya IM sama dengan sin omega T. Nah, di sini kalau kita lihat grafiknya ini misalkan ini yang lebih besar ya, amplitudenya itu misalkan di sini adalah V-nya tegangannya ini ya. Ini V maksimal di sini, I maksimal di sini. Ini fasenya sama. Kita lihat grafik antara V dan ini V ya. Ini V, ini I. Itu selalu fasenya sama. Ya, fasenya sama. Sehingga karena fasenya sama, nanti kalau kita gambarkan diagram fasornya ya, diagram fasornya itu nanti akan sama. Misalkan ini diagram fasornya. Jadi misalkan V-nya di sini, ini V, ini I. Nah, ini fase. So ini sama ini grafik ini. V-nya ini V, ini I. Nah, sama. Jadi sefase ya, arah grafiknya sama. Ini bisa, yang ini bisa gitu ya. Jadi hubungan antara arus dan tegangan itu fasenya sama untuk resistor ya. Contoh misalkan suatu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang besarnya V sama dengan 20 sin omega T. Tentukan kuat arus maksimum yang V kuat arus efektif gitu ya. Nah, dari persamaan tegangan diketahui bahwa V maksimalnya adalah 20 volt ya. Maka I maksimalnya ya V maksimal dibagi R ya. 4 ohm atau 4 ampere. Kemudian arus efektifnya I efektif sama dengan 0,707 kali I maksimal ya. Atau bisa juga IF itu sama dengan I maksimal dibagi akar berapa tadi?
akar 2 ya. Jadi bisa juga I maksimal dibagi akar 2 atau I maksimal dikali 0,707. 0,7 kali 4 ya dapat 2,828. Ya. Oke, berikutnya rangkaian induktor dalam arus bolak-balik ya. Kalau tadi rangkaian hambatan, yang sekarang rangkaian induktor. Nah, misalkan induktor dirangkai dengan arus bolak-balik, gitu ya. Sebuah kumparan induktor mempunyai induktansi diri L, misalkan, dipasang dengan tegangan bolak-balik V. Maka pada ujung-ujung kumparan timbul gegel induksi. Ya, masih ingat gegel induksi? Kalau gegel induksi pada sebuah lilitan itu, ya, sama dengan L dI per dt atau E sama dengan L delta I per delta T. Nah, di sini V sama dengan Vm sin omega T. Nah, kalau I-nya, I-nya, I sama dengan Im kali sin omega T min setengah V. Ya, min setengah V. Karena nanti pada rangkaian induktor ini hambatan tegangan sama arusnya tidak lagi satu fase, ya. Tidak lagi satu fase. Jadi kalau nggak salah V-nya itu mendahului, ya. V-nya mendahului. Jadi V mendahului I. Melalui I. Kemudian nanti ada istilah lagi yang baru, ini namanya hambatan induktif. Ya. Hambatan induktif. Hambatan itu adalah hambatan dari induktor ini. Ya. Jadi nanti induktor bisa memberikan hambatan, ya. Namanya hambatan induktif. Disebut singkat sebagai XL. Ya, XL itu hambatan induktif. Nah, cara menghitung besarnya hambatan itu adalah XL sama dengan omega kali L. Ya. Atau omega itu 2 PF kemudian dikali L. Jadi XL sama dengan omega kali L atau sama dengan 2 PF dikali L. Gitu ya. Nah, nanti tegangannya disebut sebagai tegangan ini ya, tegangan induktor. Nah, ini kalau kita kalau digambar dalam bentuk gambar grafik seperti ini. Nah, gini ya. Ini hubungan antara V dan I berbeda fase setengah V. Ya. Jadi V-nya mendahului I sebesar setengah V. Dan kalau kita lihat gambar grafiknya, misalkan yang merah ini adalah ini I ya, arus, ya, yang V, yang biru ini adalah grafik dari tegangan. Nah, jadi ini beda setengah V ya, beda setengah V itu berarti beda fasenya sebesar 90 derajat ya, 60 derajat. Jadi kalau misalkan tegangannya itu di titik seimbang, maka arusnya di puncak. Ya, puncak. Kalau arusnya di titik puncak, tegangannya di titik seimbang. Kalau tegangannya di titik puncak, arusnya di titik seimbang. Gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti diagram fasornya ini seperti ini. Atau bisa juga diagram fasornya itu, ya dia kan 90 derajatnya. Ini siku-siku. Ini arus. Ini V. Ya. Kalau ini dibuat miring ya, jadi bisa juga misalkan gini. Nah, berarti udah diputar ya. Ini I, ini V.
berbeda fase setengah V. Ya. Oke, ini untuk yang kedua L ya. L itu pada konduktor. Yang ketiga sebelum saya lanjutkan yang ketiga, ini ada nanti kalau kita mau ngitung arus ya. Kita ingat kembali, misalkan kalau kemarin kita ingat rumus arus I itu biasanya I sama dengan V per R ya, hambatan. Maka kalau pada induktor ini jadinya seperti ini ya. Jadi nanti misalkan IMAX ya, V maksimal dibagi XL ya, bukan dibagi R. Di sini XL. Jadi reaktansi induktif ya dari tadi rangkaian L-nya ya, induktornya ya. Nah, kalau nyari I efektif ya tinggal V efektif kali XL. Jadi rumus ini analog sama rumus ini ya. I sama dengan V per R. Jadi tegangan dibagi hambatan. Cuma kalau di sini hambatannya adalah hambatan dari induktornya ya, atau disebutnya reaktansi induktif. Ya. Jadi hambatan dari induktor. Ini gambar fasornya seperti ini juga boleh ya. Hubungan VL sama IL. Tadi saya menggambarkan kalau I-nya misalkan mendatar ya, maka V-nya tegak. Jadi ini bisa juga kalau gini. Ini kurang lurus ke atas. Ini sebagai I, ini sebagai V. Risiko juga gitu ya. Oke, satu lagi yang sebelum ke yang ketiga ya, soal sebuah induktor mempunyai induktansi 0,05 Henry dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang punya tegangan 20 sin 120 VT. Ya, ini rumus ini sama ya. Ini V itu sama dengan V maksimal sin omega T. Jadi kalau seperti ini berarti 120 ini sebagai omega T ya. Ini berarti omeganya sama dengan 120 V dari sini. Yang pertama hitunglah reaksi induktif, yang kedua hitunglah kuat arus maksimum yang ada pada induktor. Dari persamaan di atas, ya, kita sudah tahu bahwa V max-nya 20 volt dan frekuensinya 60 Hz. Ya. 60 Hz ini kan omega itu sama dengan 2 VF. Ya. Berarti kalau 2 VF-nya itu 120 V, maka frekuensinya berarti 60. Ya. Sehingga kita bisa mencari di sini XL sama dengan omega kali L. Ya. Omega berarti 2 V kali F dikali L. 2 kali, ini P-nya di sini mau dimasukkan angka boleh, mau dalam bentuk P saja juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi boleh masukin angka, boleh dalam bentuk simbol V. 2 kali P kali 60 dikali 0,05. Dapat 18,84 ohm. Ya. Jadi SL ini atau reaktansi induktif, satuannya sama kayak hambatan, satuannya ohm. Kemudian I maksimalnya berarti V maksimal dibagi XL ya. Ingat nih tadi kita nggak ngapalin rumus baru nih. Ini rumus ini sama kayak rumus arus ya. Rumus arus itu V per R ya. Sekarang dalam sebagai R-nya adalah XL. XL itu reaktansi induktif ya. Itu juga disebut sebagai hambatan konduktor. Oke. Nah, ini yang ketiga adalah rangkaian kapasitor. Ya. Rangkaian kapasitor dalam arus bolak-balik. Ini kita
Karena nanti habis sampai sini doang ya, sampai yang ketiga ini, karena nanti yang berikutnya setelah. Tapi waktunya masih panjang ya. Dan kapasitor dalam arus bolak-balik ya. Misalkan sebuah kapasitor dengan kapasitas C berhubungan dengan tegangan bolak-balik V, ya, maka pada kapasitor itu akan menjadi bermuatan. Sehingga pada plat-platnya mempunyai beda potensial sebesar, kita ingat kembali rumus kapasitor, tegangannya adalah Q dibagi C, ya, muatan dibagi kapasitasnya. Nah, nanti rumus tegangan sama arusnya V sama dengan Vm sin omega T. Untuk rumus IM-nya, rumus I-nya adalah IM sin omega T plus setengah V. Nah, jadi kalau pada konduktor yang tadi bahwa tegangan itu mendahului arus, atau arusnya ketinggal setengah V. Kalau ini sebaliknya, arus mendahului tegangan ya sebesar setengah V. Jadi ini kebalikannya sama konduktor. Kalau pada konduktor itu tegangan mendahului arus, kalau pada rangkaian kapasitor itu arus mendahului tegangan. Jadi kalau digambarkan grafik, nanti setelah ini grafiknya. Ini persamaan untuk tegangan sama arusnya, kemudian ini untuk menghitung hambatan ya, hambatan. Jadi kalau tadi hambatan konduktor itu SL ya, omega kali L. Nah, kalau pada kapasitor hambatan kapasitifnya itu namanya XC. Ya, itu dapat kita hitung dengan 1/omega C atau 1/WC gitu ya. 1/omega C 1 dibagi 2 PF dikali C. Ini untuk menghitung hambatan kapasitifnya atau hambatan pada resistornya. Nah, berikutnya, nah ini gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya arus mendahului tegangan. Akan tetapi di sini untuk amplitudenya masih besaran amplitude dari V-nya, tegangannya ya. Nah, nanti kalau kita mau gambar diagram fasornya ini, sama selisihnya 90 derajat ya, antara tegangan sama arusnya. Ini kayak gini boleh juga kalau di variasi itu, variasi gambarnya. Ini VC, ini IC. Karena IC-nya mendahului, I-nya mendahului V. V-nya masih di bawah, I-nya sudah naik. Kan dia muternya ke sini ya. Ingat lagi, muternya pelan-pelan dalam jam. Ini V-nya baru sini, I-nya udah sampai sini. Kalau IC-nya udah tegak, V-nya masih mendatar. Nanti kalau IC-nya ke sini, IC-nya udah ke kiri, IC-nya berarti VC-nya masih di sini. Nah, ini VC-nya. Dan seterusnya. Ya, ingat-ingat untuk diagram fasornya ini kebalikan sama yang konduktor. Oke, kita break sebentar. Oke, kalian boleh ini dulu mencocokkan di buku. Maksudnya lihat buku dulu ya untuk materi yang tadi saya sampaikan sekilas. Silakan kita diskusikan dulu sebelum dilanjutkan ya. Masih jadi belum habis ya. Kita baru membahas istilahnya tadi hambatan murni, konduktor murni, sama resistor murni. Jadi masing-masing itu 3 komponen tadi dihubungkan kalau masih terpisah sendiri-sendiri. Nanti kita akan di minggu berikutnya atau nanti ya kalau memungkinkan kita akan bahas yang rangkaiannya udah dicampur ya. Campur misalkan nanti rangkaian hambatan dengan konduktor ya satu rangkaian atau tiga-tiganya dijadikan satu rangkaian ya. Hambatan ya ada hambatan, ada konduktor ya ada resistor dalam satu rangkaian gitu ya. Nah, ini tadi kita baru bahas yang
hambatan murni, konduktor murni, sama sel murni, artinya baru satu komando sendiri, belum kita gabungkan dengan yang lainnya. Oke, saya kasih waktu sampai jam 11 ya, untuk kalian buka-buka buku, istilahnya mereview, ya, review dari buku dulu. Nanti kalau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kan mungkin belum baca ya, atau udah baca. Kalau udah baca, baca lagi gitu ya. Untuk materi yang ini harus bolak-balik ya, silakan. Mau minum juga boleh, mau nanya juga boleh. Oke, saya beri sesaat ya untuk kalian mau lihat-lihat buku dulu. Mau googling juga boleh ya, kalau mau googling diagram Fasor itu apa gitu ya, atau mau buka YouTube nyari animasinya diagram Fasor, saya persilakan. Jadi silakan biar untuk kalian menambah pemahaman, boleh baca dari buku, mau searching, mau buka YouTube ya, untuk melengkapi istilahnya kalau ada informasi yang tadi kurang lengkap dan kalian masih penasaran dengan istilah-istilah tadi ya, karena ini kan istilah baru, silakan cari berbagai sumber. Oke, boleh ya, dimulai. Saya ke toilet dulu ya, jadi yang mau nanya nanti ya.
Oke, kalau sambil mau bertanya silakan ya. Saya udah di standby di sini. Pak, maaf mau tanya Pak. Ya. Kalau yang tadi kan di rumus ada V maksimal, I maksimal, sama pokoknya yang maksimal itu diketahuinya di soal atau gimana Pak? Ya, biasanya kalau di soal kan tadi diketahui misalkan V sama dengan misalkan 100 sin 100 V gitu ya. Itunya artinya V maksimalnya yang 100 itu. Kan rumusnya V sama dengan V maksimal dikali sin omega T kan. Rumusnya gitu. Jadi biasanya kalau di soal nilai besaran tegangannya dalam bentuk ada sinnya itu tadi. V sama dengan misalkan 200 sin omega T gitu ya, atau 200 sin 100 T misalkan gitu. Jadi di situ atau bisa juga sih bentuknya, tapi jarang ya langsung tulis pakai ketahui V maksimal sekian, enggak. Biasanya pakai rumus atau pakai seperti halnya soal grafik ya. Ketahui grafik dengan Y sama dengan 5 sin 10T misalkan. Nah, biasanya juga sama seperti itu modelnya. Diketahui V sama dengan 100 sin 50T misalkan. Jadi dari situ kita mengetahui besarnya V maksimalnya berapa, kemudian frekuensi sama omeganya berapa. Gitu Hilal ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, oke, ada lagi. Oh ya, tadi saya menerangkan VRMS ya. Maksudnya VRMS itu sama dengan V efektif ya. Jadi mungkin membingungkan. Jadi di beberapa buku atau referensi itu ada yang menuliskan istilah V efektif dengan VRMS ya, root mean square gitu ya. Ini juga sama, RMS berarti itu RI efektif. Kemudian istilah maksimal itu juga ada yang pakai P ya, VP, IP, jadi V puncak, I puncak itu ada juga. Ada juga yang menuliskan di buku itu misalkan VPP ya, P indeksnya PPP, berarti peak of peak, jadi dari puncak ke puncak. Ya. Jadi nilai atau sama dengan 2 kali puncak ya, PPP itu peak of peak dari puncak ke puncak, dari puncak atas ke puncak bawah atau pusat lembah itu PP biasanya. Jadi itu kalau mau hitung seperti itu nanti dibagi 2 dulu gitu ya, karena berarti itu dia menunjukkan tegangan maksimal misalkan itu dikali 2 ya, karena peak of peak ya, puncak atas sama puncak bawah. Kalau di soal yang memakai PPP itu kalau misalkan kalian, karena di beberapa buku nuliskannya macam-macam ya, ada yang VMAP, ada yang VP, ada yang juga nuliskannya VPP, berarti peak of peak, puncak dari puncak ke puncak grafik. Nanti kalau sudah terbiasa, nah ini sih. Juga soal bisa juga dalam bentuk grafik, bentuk grafik sinusoidal. Nah, dari bentuk grafik itu kita bisa mengetahui berapa tegangan maksimalnya, berapa arus maksimalnya. Gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung misalkan arus efektifnya, ataukah menghitung arus rata-ratanya, itu bisa. Kalau soalnya bentuk grafik. Ada yang tanyakan lagi? Jadi tadi kita yang kita bahas tadi mengenai hambatan pada arus bolak-balik ya. Secara umum rumus hambatan ya sama ya. Jadi di situ kita ngitung tegangan, ngitung arus ya. Cuman nanti tegangan arusnya itu ada yang bentuknya V maksimal, ada I maksimal gitu ya. Jadi kalau kita menghitung
I maksimal ya berarti nanti yang kita pakai V maksimal dibagi hambatannya gitu ya. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai rangkaian konduktor ya, konduktor pada rangkaian arus bolak-balik ya. Hampir sama dengan hambatan, cuma kalau hambatan itu pakai R langsung diketahui, kalau pada konduktor kita pakainya XL ya. XL itu berarti omega dikali L-nya. Yang ketiga tadi kita bahas mengenai resistor, ya resistor hampir sama juga. Di situ kita nanti menghitung arus, menghitung tekanan. Cuma kalau pada hambatan kita baginya dengan R ya, kalau di sini pakainya XL ya, XL XT ya kalau pada kapasitor itu. XT kita hitung dulu dengan cara menghitung XT sama dengan 1/BC atau 1/omega kali C. Itu nanti dapat nilai hambatan kapasitifnya gitu ya. Oke, kalau ada yang tanyakan dipersilakan, kalau enggak ada saya masuk ke bagian berikutnya ya, karena ini masih berkaitan. Kalau ada yang kebingungan silakan disampaikan, kira-kira yang membingungkan apa ya, konsep tadi, konsep tegangan tertinggal arus tertinggal tegangan itu hanya di gambar ini ya, diagram fasornya. Kemudian beda fase antara yang pertama tadi kalau pada hambatan ya resistor itu fasenya sama ya, fase antara arus dan tegangan itu sama. Yang kedua itu pada konduktor, kalau pada konduktor itu fasenya berbeda setengah pi ya, setengah pi dengan tegangan mendahului arus gitu ya. Yang ketiga pada kapasitor, kalau pada kapasitor itu sama, bedanya setengah pi ya, beda fasenya, tetapi kalau pada kapasitor itu arus yang mendahului tekanan gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak? Saya lanjutkan ke rangkaian RLC, rangkaian hambatan, rangkaian konduktor sama kapasitor menjadi satu rangkaian. Saya kasih waktu sampai jam 11 tadi kan, jam 11 silakan.
Oke, ada yang tanyakan? Sudah jam 11. Kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali ke slide. Ya. Kita masuk yang B, yaitu rangkaian RLC. R-nya itu resistor, L-nya itu konduktor, C-nya adalah kapasitor. Jadi simbol hambatan, kemudian konduktor, kemudian kapasitor. Yang pertama adalah rangkaian RL seri. Jadi kalau kita mengserikan seperti ini, antara resistor dengan konduktor dirangkai secara seri, maka yang pertama nanti rangkaian itu akan memenuhi persamaan hukum Ohm ya, bahwa VR sama dengan I kali R ya, hukum Ohm. Kemudian kalau yang konduktor, VL sama dengan I kali XL. VR itu beda potensial antara ujung-ujung R. VL itu beda potensial antara ujung-ujung XL. Nah, tegangan totalnya bisa dihitung. Jadi tegangan total antara kedua ini kan rangkaian seri. Kita ingat kembali, untuk rangkaian seri itu tegangannya sama atau beda? Masih ingat? Rangkaian seri tegangannya Beda, Pak. Ya, rangkaian Beda, seri Pak. itu tegangannya berbeda. Makanya ini tegangan antara yang R sama tegangan yang L itu berbeda. Nah, nanti kalau kita ingin menjumlahkan, ingin menggabungkan tuh kita karena ini nggak bisa langsung VR tambah VL. Jadi kita pakai seperti rumus vektor ya, VR kuadrat ditambah VL kuadrat di akar. Nanti ketemu P totalnya. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan hambatannya, hambatan R dan hambatan SL juga bisa, itu nanti namanya menjadi impedansi. Jadi hambatan gabungan antara R dan L itu namanya impedansi nih, impedansi. Sama satuannya Ohm ya, karena sebagai hambatan. Nanti Z sama dengan R kuadrat plus SL kuadrat di akar. Gitu ya. Kalau kita nanti mau nyari arusnya, ya, nanti nyari arusnya I sama dengan V per Z ya, ini V-nya V gabungan. Jadi ini bisa juga nanti ini dari VR kuadrat plus VL kuadrat dibagi ini R kuadrat dibagi SL kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi rangkaian R sama L bisa digabungkan seperti itu. Prinsipnya untuk menjumlah tegangan ya dengan cara seperti vektor ya, seperti Pythagoras ya, R kuadrat plus L kuadrat di akar. Hitung hambatan totalnya sama R kuadrat plus SL kuadrat di akar. Itu nanti namanya menjadi impedansi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali yang kedua. Rangkaian RC seri. Jadi hambatan dengan kapasitor diserikan ya, dipasang pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, sudah hukum Ohm 1 yang bahwa VR I kali R, untuk VC berarti I kali XC. Jadi hukum Newton berlaku juga ya pada persamaan ini. VR berarti tegangan pada potensial masing ujung-ujung R. Kalau VC berarti beda potensial antara ujung-ujung XC. Nah, caranya sama. Kalau kita mau menghitung tegangan totalnya, tinggal dijumlahkan VR kuadrat plus VC kuadrat. Ya. Ngitung hambatan totalnya juga sama, R kuadrat plus XC kuadrat. Ya, di akar. Gabungannya namanya impedansi juga. Satuannya Ohm. Kemudian kalau kita ngitung kuat arusnya ya tinggal V per Z berarti ya. Nah, V per Z. Jadi kalau pada rangkaian gabungan itu V per Z. Z itu impedansi. Impedansi itu istilah lainnya adalah
hambatan, ya, hambatan total pada resistor dengan pada kapasitor. Insya Allah tidak rumit ya. Memang ya ini hafalan ya, rumus. Tapi ini rumusnya sebenarnya bersama. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak rumus. Kita yang cukup mengingat rumus hukum Ohm sebenarnya. Rumus hukum Ohm. Kemudian ya tadi ini mengganti R dengan Z aja gitu ya. Nah, kalau hambatan pada C berarti masih ingat tadi XC rumusnya apa? Kalau nyari XC. XC 1/WC, Pak. ya Omega C, omega C. Kalau XL rumusnya Imax per Imax. kalau EC kan per WC ini ngitungnya kalau diketahui dari kapasitornya. Kalau XL kalau diketahui dari konduktornya, berarti XL sama dengan apa? Omega kali L itu ya. Nah, jadi ini untuk menghitung hambatan ya, hambatan pada konduktor. Kalau ini hambatan pada kapasitor ya. Intinya dasarnya ini kalau mau hitung dulu ya. Kalau diketahui C-nya, ini ketahui L-nya gitu ya. L. Oke, ini yang kedua rangkaian RC seri. Berikutnya yang ketiga adalah gabungannya. RLC seri. Jadi kalau hambatan, kemudian konduktor, kemudian kapasitor kita gabungan jadi satu, kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik, sama berlaku hukum 1 ya, VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, tegangan VC-nya sama dengan I kali XL. Kemudian kita bisa juga menghitung tegangan totalnya. Nah, ini ada agak beda sedikit ya, tadi. Kalau tadi itu dikuadratkan di jumlah di akar. Nah, ini sekarang untuk gabungan L sama C ini ada di sini minus ya. Jadi ini VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Jadi bedanya di sini yang membedakan kalau yang rangkaian gabungan. Gitu ya. Begitu juga kalau ngitung impedansinya atau hambatan gabungannya, berarti ini akar R kuadrat plus SL min SC baru dikuadratkan. Jadi bukan terus R kuadrat plus SL kuadrat plus XC kuadrat, itu bukan. Tegangan juga bukan VR kuadrat plus VL kuadrat plus VC kuadrat, itu bukan, tapi VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Impedansinya atau hambatannya juga sama, R kuadrat ditambah XL min SC dikuadratkan. Yang terakhir sama menghitung kuat arus, I sama dengan V per Z. V dibagi R kuadrat ditambah dalam kurung SL min SC kuadrat. Nah, ini ya. Jadi pada rangkaian RLC seri itu yang membedakan nanti tidak semua tegangan maupun impedansi itu dikuadratkan, dijumlahkan baru di akar, tapi yang L itu dikurangi yang C. Baik itu pada tegangan maupun pada impedansinya. Gitu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Ini sudah apa ya? Istilahnya diringkas ya, seringkas mungkin ini. Gitu ya. Jadi intinya cuma ini, tegangan, hambatan, arus. Ya. Jadi kalau kita bahas listrik kan intinya di situ. Tegangan, hambatan, arus, tegangan, hambatan, arus, karena yang diatur ya itu. Dengan mengatur hambatannya bisa mengatur arusnya, gitu ya. Oke, lanjut. Jam berapa? Jam 11:09. Nah, kemudian ada istilah rangkaian resonansi. Ya. Jika dalam rangkaian RLC seri, nilai SL sama SC-nya itu sama, ya, jadi SL sama dengan SC,
Maka dalam hal ini SL-nya sama SC-nya akan habis kurangi ya. Sehingga dalam hal ini Z-nya akan sama dengan R-nya. Jadi impedansinya sama dengan hambatannya. Maka arus efektifnya pada rangkaian akan mencapai harga terbesar. Ya, jadi agar rangkaian RLC itu mencapai arus yang paling besar, maka SL dan S-nya dibuat sama. Ya. Sehingga ini E sama dengan V per R. Ya. Dikatakan rangkaian dalam keadaan resonansi, dalam hal ini berlaku SL sama dengan SC. Ya. Omega L sama dengan 1/, omega C. Ya. Nanti kalau kita mau ngitung frekuensi resonansinya adalah frekuensi F sama dengan 1/2V akar LC. Ngitung frekuensi resonansinya. Ya, jadi disebut sebagai rangkaian resonansi kalau nilai SL sama dengan nilai XC-nya. Ya. Atau omega L sama dengan 1/, omega C. Ya, dalam kondisi ini maka arusnya adalah mencapai arus yang paling besar. Ya, gitu. Ini bentar lagi selesai nih materinya. Satu bab ini, satu pertemuan. Oke, saya lanjutkan. Nanti materinya saya share di seperti biasa. Ya. Terakhir adalah daya. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara daya itu biasanya sudah menutup nih. Daya harus bolak-balik ya. Kita masih ingat bahwa rumus daya itu kan P sama dengan V kali I. Ya. Daya adalah tegangan dikali arus. Nah, kalau pada arus searah, V dan I kan nilainya selalu tetap ya. Jadi kalau pada arus searah, daya sama dengan V kali I, karena V dan I-nya konstan. Nah, untuk arus bolak-balik, daya listriknya dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya. Ada istilah faktor daya. Ya, faktor daya. P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Atau daya sama dengan I efektif kuadrat dikali Z, ya, dikali impedansi rangkaian, dikali cos theta. Cos theta-nya apa? Cos theta namanya faktor daya. Faktor daya diperoleh dari mana? Dari R dibanding Z-nya. Gitu ya. R dibanding Z. Jadi kalau Z sama R-nya sangat besar, ya berarti faktor dayanya 1. Gitu ya. Nah, udah selesai nih sampai sini. Saya lihat habis. Oke, sampai sini sudah selesai. Ini satu bab sudah selesai ya. Tinggal nanti kalian review ulang ya, dipelajari ulang. Untuk minggu depan kita ulangannya yang magnet ya, magnet dan induksi ultramagnetik ya, jadi keluarga besar magnet. Gitu ya. Minggu depan ulangan, minggu berikutnya lagi kita mungkin nanti bahas soal latihan untuk materi arus bolak-balik. Minggu depannya lagi kita baru masuk bab berikutnya, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau materi arus bolak-balik ini ya tidak begitu rumit ya, tidak begitu rumit. Tetap butuh ketelitian ya, butuh ketelitian mengaitkan ya. Jadi untuk memudahkan kita mengingat itu ya harus mengaitkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bahas tadi pada rangkaian konduktor, pada resistor, kapasitor ya kita mengaitkan sama pada rangkaian resistor, gitu ya, dan yang lainnya. Selalu yang ditanyakan sebelum saya Hilal mau nanya, hanya mainan angkat tangan. Ini materinya rumusnya banyak banget ya Pak ya?
Ya, tapi kan sebenarnya kan hampir sama rumusnya itu. Iya sih. Itu kan sebenarnya intinya kayak hukum Ohm aja kan, rumus V sama I kali R kan. Cuma R-nya itu kan diganti tadi impedansi ya. Ada diganti XL, ada diganti XC, ada diganti Z gitu ya. Jadi tergantung pada rangkaiannya rangkaian apa gitu ya. Hanya tadi kalau udah mereview secara utuh itu sebenarnya rumus-rumus itu hampir sama. Intinya sebenarnya kayak rumus hukum Ohm aja sebenarnya. Gitu. Rumus daya ya juga sama kayak rumus daya arus DC sebenarnya gitu ya. Cuma tadi ditambah faktor apa tadi? Yang cos tadi, yang cos theta itu. Itu. Oke, Pak. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ini saya unggah di tim materi yang PowerPoint ya. Silakan kalian download, dibaca sambil cocokkan di buku ya. Nanti kalau ada yang berbeda nanti pas pertemuan kita bahas lagi materi ini, silakan disampaikan Pak, ada yang berbeda misalkan riset sama yang di buku kalian gitu ya. Kita diskusikan. Ini saya salah ngetik atau gimana gitu, karena bisa saja saya malam-malam ngantuk gitu ya, salah gitu ya. Untuk ulangan yang kemarin terakhir itu baru saya koreksi satu kelas ya. Kemarin saya ngoreksi satu kelas IPA 1 itu sampai jam 1 malam itu baru selesai satu kelas itu ya. Lama ternyata ngoreksinya karena ya IC kemudian buka satu file itu butuh waktu yang lama. Sehingga nanti untuk ulangan pekan depan saya ulangannya PG ya, pakai Quizzes ya, biar saya ngoreksinya nggak kewalan, karena nanti kalau IC lagi saya kewalan ngoreksi yang kemarin belum selesai gitu ya. Jadi yang ulang berikutnya PG ya, pakai Quizzes. Nanti silakan kalau yang pakai HP ya disiapkan aplikasinya. Materinya magnet doang kan Pak atau magnet sama induksi elektromagnetik ya. Oke Pak. Bapak. Ya. Mohon maaf Pak, kalau misalkan pakai Quizzes tuh kita per soal tuh diwaktuin gitu loh Pak. Jadi nggak sempat mikir udah ganti soal. Kalau misalkan kita pakai form dari Microsoft, dari Google tuh kita bisa mikir buat soal lain lebih banyak gitu Pak. Iya, memang itu waktunya saya batasi. Coba nanti saya kasih waktu yang agak lama, karena cuma sedikit kan. Beda kalau UAS itu kan, kalau PAT misalkan kan 40 soal. 40 soal itu harus dibuat total kan 120 menit gitu ya. Sehingga itu biar sesuai dengan ketentuan ya. Makanya saya buat soalnya itu kalau yang ada yang 5 menit, ada yang cuma 2 menit gitu ya, tergantung soalnya. Kalau ini ulangan mungkin nanti waktunya agak lebih panjang ya, agak lebih panjang. Tidak 3 menit enggak. Ya. Jadi masih ada waktu untuk mikir, ngitung-ngitung gitu ya. Memang harus urut mengerjakannya gitu ya. Begitu ya. Bapak izin berbicara Pak. Jadi gini Pak, kalau Quizzes tuh nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya gitu Pak. Ya emang iya. Iya, jadi harus urut gitu loh Pak yang saya. Jadi sayang banget udah lewat. Iya, sayang banget lagi Pak. Ya emang nggak bisa balik lagi, makanya dituntaskan tuh kalau soalnya udah di depan mata gitu ya. Nah nanti saya kasih spare waktunya agak lebih panjang ya untuk kalian bisa mikir itu. Gitu ya. Jadi biar tidak misalkan nantilah soal ini ditunda dulu enggak ya, mungkin nanti resikonya ada yang dapat soal pertama mungkin lebih mudah, ada dapat soal pertama lebih susah gitu ya. Nanti saya atur waktunya yang lebih lebar gitu. Karena saya pengalaman juga maksudnya pakai form gitu ya, sudah saya kasih batas waktu misalkan jam 11:30 ya, pas gitu ya. Nanti masih ada tuh yang beberapa telat submit gitu ya.
Nah, harus buka tutup itu sampai seringkali beberapa kali gitu kan. Nah kalau ini karena otomatis dia nutup sendiri, kalau udah nutup kan itu udah ke-record hasilnya kan gitu. Kalau di form itu kalau dia sudah waktunya sudah lewat itu dia nggak nge-record kerjaan kalian gitu. Semuanya nggak ada yang submit gitu, karena yang submitnya terakhir gitu. Kalau ini kan tersubmit per jawaban gitu. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Maka jadi nikmati gitu ya. Deg-degan nggak apa-apa gitu kan. Belajar dengan di timer gitu. Gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk yang bab berikutnya lagi yang setelah arus bolak-balik ini mengenai radiasi elektromagnetik gitu ya. Nanti mungkin saya membuat tugas video ya. Untuk radiasi elektromagnetik itu kan di sana membahas mengenai diantaranya ya ada radiasi elektromagnetik itu sumbernya apa saja, bahayanya apa saja, manfaatnya apa saja. Nanti mungkin saya minta kalian membuat video pendek mengenai sumber radiasi elektromagnetik itu apa, bahayanya apa, manfaatnya apa. Ya silakan masing-masing berkreasi istilahnya menjelaskan ya. Mau ngomong doang silahkan, mau pakai media ya silahkan, mau pakai apa silahkan ya. Itu yang sementara planning saya gitu ya. Jadi untuk yang gelombang radiasi elektromagnetik gitu ya. Coba nanti kalau kalian lihat di buku setelah bab arus bolak-balik itu materinya itu ya radiasi elektromagnetik. Di antaranya ya kalau kita bicara radiasi elektromagnetik itu ya ada radiasi dari HP ya, radiasi dari sinar inframerah, sinar X ya, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar tidak tampak gitu ya. Jadi sumbernya bisa dari sumber sinar matahari, ada lagi sumber dari handphone, laptop yang kalian gunakan itu masing-masing punya radiasi ya. Kemudian dari rongsen dari rumah sakit gitu ya, itu juga mengandung radiasi elektromagnetik. Nanti kalian juga bahas apa bahayanya gitu ya, bahaya dari radiasi elektromagnetik. Ya itu nanti yang itu bab terakhir semester 1 sebenarnya ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu ya, mungkin saya ngambil satu bab semester 2 ya, saya majukan ke depan, tapi saya nyoba ngambil yang babnya lebih mudah ya. Nanti saya cari yang bab semester 2 yang lebih mudah, saya tarik ke depan satu bab kalau masih memungkinkan gitu ya. Yang jelas bukan karena kalau yang semester 2 bab pertama itu kan relativitas ya. Mungkin bukan relativitas ya, karena relativitas itu kompleks ya. Nanti kalau kalian coba buka materi relativitas itu cukup kompleks, cukup membingungkan. Saya sendiri bingung gitu ya, maksudnya itu kalau bicara tentang teori relativitas itu sampai sekarang masih belum bisa menalar ya. Nah, sebagai contoh kalau kalian pernah membaca kasus misalkan ada 2 orang kembar gitu ya. Orang kembar, satunya jadi astronot pergi ke ruang angkasa sekian tahun di sana gitu ya. Setelah pulang dia ternyata masih muda gitu ya. Yang di bumi sudah tua gitu ya. Itu ternyata ada dilatasi waktu gitu ya. Dilatasi waktu bahwa yang di ruang angkasa ternyata dia mengambil waktu yang lebih pendek gitu ya. Lebih pendek sehingga setelah kembarnya udah rambutnya putih menua dia masih muda gitu ya. Itu sampai sekarang pun saya juga masih secara logika masih nggak masuk akal gitu ya. Itu yang nanti coba kalian baca-baca di relativitas gitu ya. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan mengikuti cahaya itu nanti dia akan mengalami pemendekan waktu atau pemanjangan waktu gitu ya, sehingga tadi bisa mengubah kondisi ya. Itu. Makanya ini nanti mungkin kalau saya tarik ke depan, maksudnya ngambil materi di semester 2 mungkin bukan relativitas ya, karena dia cukup kompleks materinya dan rumusnya cukup banyak banget itu relativitas itu. Mungkin nanti saya coba nyari yang
lebih agak mudah. Materi semester 2 itu yang mudah ya, misalkan teori atom gitu ya. Teori atom itu, kalau di kimia kalian udah belajar. Ya, teori atom itu mungkin kan. Teori atom, ya. Oke, itu dulu ya. Sudah jam 11.25. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti boleh dibaca-baca. Saya nggak tahu nanti ke depan tuh kalian ujian atau enggak ya. Memang kalau wacana dari pemerintah itu nanti ke depan pengganti UN itu ada namanya AKM. Cuma AKM itu akan diterapkan untuk anak kelas 11 gitu ya, anak kelas 11. Artinya bahwa siswa-siswa yang di pertengahan kelas 11 untuk anak SMA, kelas 8 untuk anak SMP itu akan ada ujian AKM ya, asesmen kompetensi minimal gitu ya. Itu isinya tentang literasi ya, literasi sains, literasi bahasa, sama literasi numerik ya, atau matematika. Nah, saya nggak tahu ke depan itu akan diterapkan untuk kelas 12 karena kalian belum ikut di kelas 11 atau enggak, ya, nggak tahu gitu ya. Makanya banyak membaca juga. Oke, itu aja ya, sebagai informasi sedikit yang informasi nggak lengkap gitu ya. Semoga nanti Januari bisa. Ini kalian lebih senang belajar gini atau belajar tatap muka ini? Tatap muka, Pak. Oh, tatap muka. Tatap muka, Pak. Tatap muka, Pak. Tatap muka, Pak. Kayak gini, Pak. Kalau senang kayak gini juga nggak apa-apa, nanti kalian sudah masuk asrama, saya dari kantor, kalian di kelas juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan, Pak. Oh, dari asrama ya, Pak ya? Ya, kalian boleh dari perpus, dari kelas, dimanapun. Perih, Pak, matanya kalau laptop. Oke, ya, jadi ya memang nggak enak gitu ya. Nggak enak gitu ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Ini ulangannya beneran pakai kuisis, Pak? iya insya Allah. Oh, soalnya saya dengar-dengar kuisis bisa dihack, Pak. Itu di-hack itu kalau yang kuisis ini, kuisis yang sudah ada kuncinya itu. Oh, Jadi di kuisis itu ada soal yang sifatnya dipublish untuk umum ya. Misalkan saya membuat kuis yang bisa dipakai semua orang, gitu. Orang bisa ngisi, nanti bisa tahu nilainya gitu ya. Itu bisa di-hack untuk kita tahu jawabannya apa yang sebenarnya gitu ya. oh berarti nanti. Kuisis yang di private, kalian boleh nyoba sih nggak apa, kalau kalian berhasil ya nggak apa-apa, boleh. Oh iya, nanti. Silakan nanti kalian lihat di YouTube ya tutorialnya. Ya, karena soalnya belum ada, jadi kalian mau nge-hack juga nggak akan ketemu. Berarti nanti kalau soal Bapak mah dipastikan nggak bisa ya, Pak ya? Ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kalian nge-hack berhasil ya nggak apa-apa gitu ya. Ya boleh. enggak, Pak. Takutnya aja. Iya. Iya. Saya pernah lihat di YouTube sih katanya ya bisa, cuma sebatas yang saya tahu yang bisa di-hack itu yang soalnya dipublish, artinya kita bisa mengetahui kuncinya seperti apa. Tapi kalau soal yang di privat itu sebatas ini sih belum tahu kalau bisa di-hack gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba silakan, nanti kalau berhasil dikabarin gitu ya. Nanti bisa di-hack gitu. Oke, siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.